Sudah lengkap, silakan gunakan dengan percaya diri. Ingat untuk menyukai dan menyimpan. Kabar bahwa tunangan saya akan menikahi orang lain pada hari yang sama telah menyebar ke seluruh teman-teman saya. Setelah berita pernikahan Anda dan Shen Xingyue dirilis, Beiju meminta layanan duluan. Itu adalah foto manis berdua yang dikirim oleh sekretarisnya. Sebelum saya sempat bertanya, foto itu ditarik kembali, dan kemudian Shen Xingyue dengan panik masuk, dengan mata merah. Yunfan, tidak ada apa-apa antara aku dan dia, aku hanya sedikit mengaguminya. Malam itu, Shen Xingyue datang ke sisiku. Seperti ketika aku masih muda, hatiku melunak. Tetapi keesokan paginya, berita tentang bunuh diri sekretaris itu datang. Dia tidak berpikir dua kali dan meninggalkanku sendirian di jalan menuju toko gaun pengantin. Aku menahan harga diriku yang terakhir, tidak berteriak keras, hanya diam-diam mengiriminya pesan teks. Shen Xingyue, aku jijik, dia membaca tetapi tidak membalas. Pada hari itu, berita tentang pernikahan saya dengan orang lain menyebar ke seluruh teman-teman saya. Melihat foto di ponselku, aku merasa seperti ada batu besar yang menekan hatiku. Dalam foto itu, senyum anak laki-laki itu bersinar, dan wanita itu diam-diam menatapnya, dengan ekspresi memanjakan. Jelas hanya karena mereka berdua berdiri berdekatan, dan tidak ada tindakan yang terlalu intim. Aku masih merasa sesak napas, kesedihan yang tak terkatakan. Ketika aku sadar, aku menemukan bahwa aku tanpa sadar menyukai lingkaran pertemanan Xiaoqi. Jika itu di awal hubungan, mungkin aku akan mengirim foto itu ke Shen Xingyue. Memintanya untuk menjelaskan. Tapi 3 bulan kemudian, kami akan menikah. Cinta masa kecil, saling mencintai, tidak ada saingan cinta, tidak ada pihak ketiga, tidak ada kesulitan. Lancar yang luar biasa. Semua kerabat, teman, dan teman sekelas tahu bahwa kami akan menikah, dan mengirimkan kami berkah yang tulus. Tetapi dalam suasana bahagia ini, hubungan kami tampaknya mencapai titik buntu. Aku merasa sedikit sakit kepala dan bersiap untuk berpura-pura tidak melihatnya. Aku dan Shen Xingyue tumbuh bersama. Setelah lulus, aku bergabung dengan perusahaan berita sebagai reporter. Shen Xingyue mewarisi bisnis keluarga dan mulai mengelola perusahaan keluarganya. Kami sudah saling mengenal sejak lahir. Tidak ada yang lebih mengenal satu sama lain daripada kami. Setelah menyadari bahwa aku menyukainya, pihak lain segera menarik kembali lingkaran pertemanan itu, pintu didorong terbuka, dan Shen Xingyue dengan panik masuk, dengan mata merah. Yunfan, tidak ada apa-apa antara aku dan dia, aku hanya sedikit mengaguminya. Dia lulusan universitas terkenal, dia berhati-hati dan serius dalam melakukan sesuatu, dan dia tegas dalam menangani masalah. Di antara kami hanya ada perhatian atasan terhadap bawahan, aku jamin padamu. Tidak ada apa-apa antara kami, dia memelukku, aku mengedipkan mata. Agar suamiku tenang, aku akan memecatnya besok, dan sekretarisku hanya akan perempuan di masa depan. Oke? Malam itu, Shen Xingyue datang ke sisiku. Seperti ketika aku masih muda, hatiku melunak. Menurut pemahamanku tentang Shen Xingyue, dia bukan orang seperti itu, mungkin dia hanya sedikit simpati yang berlebihan, jadi aku tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Suasana hati buruk yang hampir tak terdengar itu berlalu dalam tawa dan candaan kami. Keesokan paginya, kami berjanji untuk pergi ke toko gaun pengantin untuk melihat gaun pengantin. Ketika menunggu lampu merah, Shen Xingyue menerima telepon. Aku melihat ekspresinya yang campur aduk. Sopir di belakang mendesaknya lama sekali tetapi dia tidak bereaksi. Hampir sampai di toko gaun pengantin, dia akhirnya tidak tahan lagi dan membuka pintu mobil. Aku menatap kosong ke pintu mobil. Apa artinya ini? Di luar hujan, aku tidak membawa payung. Tetapi Shen Xingyue benar-benar tidak tahan lagi. Maaf. Yunfan, aku punya urusan mendesak untuk ditangani. Xiaoqi bunuh diri setelah mengetahui bahwa kita akan menikah. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Itu adalah nyawa manusia. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kalau tidak, kau pergi saja ke toko gaun pengantin. Jika kau menyukai sesuatu, istrimu akan membayarnya, atau kita akan pergi lain hari. Hatiku perlahan menjadi dingin. Setelah turun dari mobil, aku berdiri di halte bus untuk berteduh dari hujan. Melihat mobilnya melaju pergi dan menghilang dalam tirai hujan. Aku menahan harga diriku, tidak berteriak keras, hanya diam-diam mengiriminya pesan teks. Shen Xingyue, aku jijik, dia membaca tetapi tidak membalas. Ayah menelepon dan bertanya bagaimana kabar kami di ruang gaun pengantin. Ayah Shen Xingyue tampaknya juga bersama ayahku. Mereka berdiskusi dengan riuh, dan juga mengatakan ingin mengirimkan foto diriku mengenakan setelan jas kepada mereka. Hatiku bergelombang, tetapi nada bicaraku sangat tenang. Ayah, Paman Shen, kita tidak di toko gaun pengantin. Karyawan Shen Xingyue mengalami kecelakaan, dia pergi duluan. Ayahku terkejut, dan kemudian berkata dengan khawatir. Shen Xingyue benar-benar bos yang baik. Lalu bagaimana dengan urusan gaun pengantin kalian? Aku langsung ke intinya. Ayah, tarik kembali semua undangan. Aku tidak ingin menikahi Xingyue. Di ujung telepon sana hening sesaat, ayah Shen Xingyue segera membujuk. Yunfan, jangan terlalu bersemangat dulu. Tunggu gadis itu kembali. Kami akan segera menyuruhnya untuk menjelaskan semuanya kepadamu dengan jelas, dan memberikan kompensasi yang baik kepadamu. Aku menjawab dengan satu suara, dan menutup telepon.
Awalnya aku berencana untuk memberitahu Shen Xingyue tentang rencanaku untuk belajar di luar negeri dalam perjalanan pulang setelah mencoba setelan jas, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Setengah jam kemudian, aku naik taksi pulang dan melihat di ponselku. Xiaoqi mengirim lingkaran pertemanan lain, dengan foto kakinya yang diperban. Kau akan menikah dengannya. Lalu apa artinya antara kita? Di samping, Shen Xingyue memeluk kakinya tanpa menatapnya, dengan rasa sakit di matanya. Aku ingin mengirim foto itu ke Shen Xingyue. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya hanya menyimpan foto itu. Beberapa saat kemudian, Shen Xingyue akhirnya bergegas pulang. Tampaknya dia juga kehujanan, terlihat sedikit berantakan, bahkan tidak sempat berganti pakaian. Dia berjalan ke arahku, berjongkok, tangan dinginnya menggenggam tanganku. Suaranya serak, Yunfan, kita sudah saling kenal selama 24 tahun, kau tahu orang seperti apa aku, kau percaya padaku kan? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melakukan apapun yang membuatmu menyesal. Mari kita bersabar kali ini dan menunda tanggal pernikahan kita. Oke? Melihat ekspresinya yang tulus, hatiku terasa sesak. Dia tidak menerima diskusi dan meninggalkanku sendirian di tengah hujan. Tanggal pernikahan kami sudah dekat, semua orang tahu bahwa kami akan menikah, tetapi dia ingin menunda pernikahan saat ini. Terlepas dari apakah aku membawa payung atau tidak, dan tidak peduli apakah aku akan sakit karena kehujanan, tidak peduli berapa banyak rumor yang akan beredar di antara kerabat dan teman setelah penundaan pernikahan, sebaliknya dia berjongkok di depanku, dengan tulus memohon padaku demi Xiaoqi, aku merasa sulit bernapas, dan mataku berangsur-angsur memanas. Oke, seolah melepaskan napas, kekuatannya menggenggamku sedikit berkurang. Mungkin menyadari bahwa emosiku sedikit tidak benar, dia menghibur lagi, aku tidak tahu siapa yang memberitahu Xiaoqi bahwa aku akan menikah. Dia sedikit bersemangat, aku ingin pernikahan kita tidak diganggu oleh orang lain, tunggu aku sebentar. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah Xiaoqi, dan memberimu pernikahan yang sempurna. Nada bicara Shen Xingyue sedikit tidak pasti, dapat dilihat bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia juga sedikit ragu-ragu. Dia sedang menguji apakah aku akan marah. Kita sudah saling mengenal selama 24 tahun, pacaran jarak jauh sejak SMA, bersama selama 9 tahun, menunggu sebentar sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Tetapi jika Xiaoqi lebih penting baginya, dia bisa menjelaskannya langsung kepadaku, aku akan mengorbankan segalanya, termasuk dirinya yang sudah kukenal selama ini. Dan dengan ragu memilih untuk melepaskannya. Menatap wajah Shen Xingyue, pikiranku penuh dengan foto Shen Xingyue di lingkaran pertemanan Xiaoqi. Wajah Shen Xingyue yang tak berdaya. Menatap Xiaoqi, tiba-tiba aku panik, aku dengan lembut melepaskan tangannya. Daripada acuh tak acuh, Shen Xingyue, kita sudah kenal 24 tahun, mulai pacaran sejak usia 15 tahun, bersama selama 9 tahun, aku mengenalmu. Bagimu, aku juga tidak punya rahasia, kita seperti keluarga dan juga teman. Aku bahkan berpikir, apakah kamu kekasih yang dikirimkan surga untukku? Kemudian kamu menyatakan cinta padaku. Kita menghancurkan lapisan pembatas itu. Ingat saat kita menjalin hubungan diam-diam lalu ketahuan ayahmu, kamu sampai dipatahkan kakimu oleh ayahmu. Tetap datang menemuiku. Selama bertahun-tahun ini, kita jarang bertengkar, kita berdua berusaha untuk masa depan kita. Aku selalu merasa, aku benar-benar beruntung dan bahagia luar biasa. Aku menundukkan kepala, air mata jatuh menetes di paha, tapi tiba-tiba aku menyadari, sepertinya kamu tidak mencintaiku lagi. Dia tidak mencintaiku lagi. Semua kecurigaan dan emosi sedih baru-baru ini, semuanya hanya mengarah pada satu hasil seperti ini. Shen Xingyue mengulurkan tangan menyeka air mataku. Hari-hari kita masih panjang. Tapi untuk Xiaoqi, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Yunfan, kamu mengerti aku kan? Aku mengerti maksudnya, lalu mengangguk, masuk ke kamar tamu, menutup pintu, memisahkan kita berdua dalam dua kejadian yang berbeda. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Melihatku, hanya memeluk wanita itu, menghiburnya dengan suara pelan, aku pernah melihat Xiaoqi sekilas sebelumnya. Orang yang sudah kurus, kini kedua matanya cekung ke dalam, kedua matanya merah tembaga, membuat orang merasa kasihan. Dialah yang mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung, membuat Shen Xingyue di tengah perjalanan menuju gaun pengantin, meninggalkanku di pinggir jalan, lalu kembali memohon padaku, memintaku menarik kembali undangan pernikahan, menunda pernikahan, Kak Yunfan. Mendengar namaku, Shen Xingyue menoleh, begitu melihatku, matanya langsung menunjukkan kewaspadaan. Siapa yang memberitahumu kami ada di sini? Yunfan, kondisi emosi Xiaoqi sedang tidak stabil, jangan memprovokasinya. Xiaoqi, lihat, betapa akrabnya panggilan itu, menatapku, seolah-olah aku telah menindasnya. Aku menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan di tanganku kepada mereka. Kamu lupa? Aku harus melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali. Shen Xingyue teringat hal ini. Permusuhan di matanya tidak lagi begitu kentara. Saat lift tiba di lantai 3, Shen Xingyue memapa Xiaoqi ke bagian ortopedi di lantai 3. Saat lift akan menutup dan naik, Shen Xingyue tiba-tiba menahan pintu lift, berkata pelan kepadaku, Yunfan, maaf, aku hanya takut Xiaoqi kambuh, makanya aku berbicara seperti itu padamu. Aku menyuruh Julie mengirimkan sesuatu untukmu, periksa di rumah. Setelah kamu selesai pemeriksaan kesehatan,
Selesai berbicara, dia berbalik pergi. Sebelum lift menutup, aku melihat Xiaoqi dengan cemas memeluk Shen Xingyue. Asisten Shen Xingyue mengirimkan sebuah kotak untukku. Saat dibuka, ternyata jam tangan mewah edisi terbatas. Aku melihat jam tangan mewah ini, tanpa ekspresi. Setiap kali kami bertengkar, dia akan mengabaikan emosiku, memberiku ceramah panjang lebar. Lalu aku akan semakin marah. Ibu Shen memberitahunya, anak laki-laki mudah dibujuk. Cukup belikan hadiah, lalu usap rambutnya. Kemudian setiap kali bertengkar, Shen Xingyue akan membeli berbagai macam hadiah untuk membuatku senang. Beberapa hal sebenarnya tidak kusukai sama sekali, tapi aku juga tidak ingin terus bertengkar. Jadi aku menuruti Shen Xingyue dan memberinya jalan keluar. Hal ini memberikan Shen Xingyue ilusi jika aku dan Xiaoqi sama-sama emosi. Selesai, tapi masalah mendasar di antara kita sama sekali tidak terselesaikan. Emosi menumpuk berulang kali, membuatku sesak napas, memberitahu Shen Xingyue, aku tidak membutuhkan barang seperti ini. Aku mengembalikan kotak itu ke tangan asisten, menutup pintu. Siang hari, Shen Xingyue mengirimiku pesan, tidak suka hadiahnya? Suka apa? Asalkan kamu tidak marah, istri akan membelikanmu. 2 kalimat terkirim, lalu tidak ada lagi kelanjutan. Bahkan selama 2 hari penuh, Shen Xingyue tidak pulang, tidak mengirimiku satu pesan pun. Cinta datang seperti gunung runtuh, ingin memisahkan seseorang dari hidupmu. Terasa seperti menarik benang sutra. 2 hari cukup untuk mencerna sebagian emosi. Mengemasi barang, meninggalkan rumah yang sudah kita tinggali bersama selama 4 tahun ini. Saat kelas 3, Shen Xingyue menyembunyikannya dariku selama setahun. Saat wisuda, dia tiba-tiba membawaku ke rumah ini. Ini adalah rumah yang dia beli dengan uang yang dia dapatkan dari mengelola perusahaan keluarganya selama setahun itu. Dia memberitahuku, Yunfan, meskipun kita sudah bersama selama bertahun-tahun, dan bisa dibilang seperti keluarga, tapi aku tetap menginginkan sebuah rumah. Rumah yang hanya milik kita berdua. Matanya tulus dan tegas. Hari itu aku menangis terharu sepanjang malam. Dekorasi keras dan lunak rumah, semuanya aku pilih dengan cermat. Kemudian aku bekerja keras di stasiun TV. Setiap pagi saling mengucapkan selamat tinggal di depan pintu rumah, dan malamnya kembali ke rumah kecil yang hangat ini. Dia pernah berkata, dia menginginkan sebuah rumah yang hanya milik kita berdua. Tapi rumah yang hangat ini sudah hancur berantakan. Setelah selesai mengemasi barang, aku kembali ke rumah. Kali ini bukan hanya menelepon dan mengeluh pada mereka, tapi pertama kalinya langsung pindah kembali ke rumah. Tapi mereka tahu watakku, tidak bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya saat keluar rumah, aku berpapasan dengan ibu dan ayah Shen yang baru saja keluar rumah. Saat melihatku mata mereka menunjukkan keterkejutan. Shen Fu menebak bahwa aku dan Shen Xingyue mungkin sedang bertengkar. Dia menasihati, Yunfan, kenapa kamu kembali? Apakah Shen Yu membuatmu marah? Kamu dan Shen Yu akan segera menikah. Suami istri bertengkar di kepala ranjang berbaikan di kaki ranjang. Jika kamu punya keluhan, paman akan memarahinya untukmu. Saat mereka mengkritik Shen Xingyue di depanku, Shen Xingyue tiba-tiba kembali dengan mobil. Semua orang melihat Xiaoqi duduk di kursi penumpang depan. Xiaoqi memeluk tangan kanan Shen Xingyue. Shen Xingyue, aku akan menjadi sangat manja. Saat tahun baru, Ibu Shen ingin duduk di kursi penumpang depan Shen Xingyue, ditolak oleh Shen Xingyue. Ini posisi khusus Yunfan. Bu, lebih baik ibu dan ayah duduk di belakang saja. Saat itu kata-kata ini membuatku tersipu malu. Dan hari ini semua orang melihat kursi penumpang depan Shen Xingyue. Dan seorang anak laki-laki yang akrab dengannya. Semua orang mengerti. Shen Fu menuliskan keterkejutan di matanya. Shen Yu, siapa yang duduk di kursi penumpangmu? Shen Xingyue mendengar, tapi tidak menjelaskan. Dia dengan lembut menarik lengannya dari pelukan Xiaoqi, membuka pintu mobil, turun dan menatapku. Kamu pindah kembali, dan bukannya dingin. Dia tidak terlalu terkejut dengan kepergianku, dan dengan munafik menjawab, baik, kapan mau pindah kembali? Beritahu aku akan menjemputmu. Saat berbicara, Xiaoqi yang duduk di kursi penumpang juga terbangun. Dia membuka pintu mobil, berjalan turun dengan terpincang-pincang, bersembunyi di belakang Shen Xingyue. Shen Zong, Shen Xingyue melindungi Xiaoqi dengan erat di belakangnya. Berkata kepada kami, ayah, ibu, paman dan bibi, ini sekretarisku Xiaoqi. Beberapa waktu lalu dia tidak sengaja patah tulang. Aku baru saja menjemputnya untuk mengganti obat. Kebetulan sudah waktunya makan, jadi aku mengajak Xiaoqi makan bersama. Dia dengan murah hati memperkenalkan Xiaoqi. Sebaliknya kita terus mengawasi dengan waspada. Tidak tahu orang akan mengira kita mempersulit gadis kecil itu. Xiaoqi dengan malu berkata, Shen Zong benar-benar orang yang sangat hebat, sangat pengertian. Istri Shen Zong adalah orang yang sangat lembut, pasti akan menyukaiku. Tapi aku hanya karyawan Shen Si Ji Tuan. Bagaimana aku bisa mengganggu? Ibu Shen merasa malu mendengarnya. Ayah Shen terpaksa mencairkan suasana. Yunfan, menurutku Xingyue dan Xiaoqi sepertinya hanya teman yang hubungannya baik. Kalian? Ada kesalahpahaman? Ayahku dengan dingin menyela perkataannya. Kalau begitu, kalian sekeluarga tutup pintu dan berkumpul saja. Yunfan, kami tidak akan ikut campur urusan keluarga kalian. Shen Xingyue, saat bersama dulu. Bagaimana kamu berbicara kepada kami? Kamu bilang kamu akan menjaga Yunfan kami dengan baik, tapi coba beritahu aku, kenapa Yunfan kami bisa sampai marah dan pulang?
kamu masih bisa dengan tenang membawa pria lain pulang. Benar-benar menganggap kami. Dibandingkan dengan kemarahan di dalamnya. Setiap kali dia mengucapkan satu kalimat, ekspresi wajah keluarga Shen menjadi semakin buruk. Dulu sebelum aku lahir, ayahku sudah menjadi tokoh terkenal di dunia bisnis. Aura saat bernegosiasi dengan orang benar-benar menekan orang. Xiaoqi bahkan ketakutan sampai kedua tangannya gemetar. Shen Xingyue menatapku dengan tidak percaya. Jiang Yunfan, bukankah kita sudah sepakat masalah ini kita selesaikan sendiri? Kamu tahu watak ayahmu, kenapa masih memberitahunya? Bagaimana kalau penyakit Xiaqi kambuh? Aku menatapnya, menggelengkan kepala dengan kecewa, mengeluarkan ponselku. Foto Shen Xingyue merawat Xiaoqi saat patah tulang, kutempelkan di depan wajah Shen Xingyue. Jika menurutmu teman biasa harus sampai melakukan hal ini, aku tidak bisa berkata apa-apa. Shen menghirup napas dalam-dalam. Aku tetap mengatakannya. Ayahku berkata, Shen Xingyue, aku mau pergi, kamu mau pergi, ke luar negeri. Awalnya kupikir, mendengar kabar aku akan pergi. Ke luar negeri, Shen Xingyue seharusnya merasa jijik dan ketakutan. Tidak kusangka dia tertegun sejenak. Wajahnya malah menunjukkan senyum terkejut, dengan bodohnya mengulangi sekali lagi. Yunfan, apakah kamu ingin pergi ke negara di luar negeri yang setelah menikah tidak boleh bercerai untuk mengadakan pernikahan? Ayahku akhirnya tidak tahan, maju dan menampar Shen Xingyue. Memarahi, dulu kamu berjanji dengan sungguh-sungguh kepada kami, kamu akan baik kepada Yunfan kami. Seperti inikah caramu memperlakukannya? Ayah Shen tidak tega melihat putrinya dipukul, buru-buru naik untuk menasihati ayahku. Jian Cheng, anak muda sering bertengkar, kapan tidak berbaikan setiap 2 hari? Ayah Shen berpura-pura marah. Shen Xingyue, sudah mau menikah? Bisakah kamu sedikit dewasa? Shen Xingyue tidak bisa mendengarkan apapun, matanya hanya menatapku dengan penuh semangat. Aku tahu, kamu masih mencintaiku. Melihat reaksi Shen Xingyue, hatiku rumit, jika dia mengira aku ingin pergi meninggalkannya. Sepenuhnya, aku masih bisa dengan tega memutuskan semua hubunganku dengannya dan pergi ke luar negeri untuk belajar. Tapi mendengar kabar aku akan pergi, dia malah merasa aku pergi ke luar negeri untuk mencari tempat lain untuk mengajukan pernikahan. Benar-benar membuatku tidak bisa berkata apa-apa, memberiku ilusi. Jika benar-benar tidak ada Xiaoqi, jika semua ini tidak terjadi, bisakah kita benar-benar bahagia? Tapi Xiaoqi di samping merasa sedih. Demi realitas, demi pria ini, dia meninggalkanku sendirian di tengah hujan lebat, berjongkok dan memohon padaku. Demi menyenangkan orang lain menunda hari pernikahan kita. Janji yang dulu selalu setia kepadaku, pada saat ini tampak konyol dan terpecah, pucat tak berdaya. Saat dia dengan hati-hati mengulurkan tangan bersiap menyentuh wajahku. Aku mendorongnya dengan keras. Shen Xingyue, tidakkah kamu melihat pesan yang kukirimkan padamu? Aku bersiap untuk menikah lagi. Aku pergi ke luar negeri bukan untuk mengajukan pernikahan, tapi untuk melanjutkan kehidupan mahasiswaku. Mendengar ini, Ibu Shen sangat terkejut. Tidak mungkin. Kalian sudah bersama 9 tahun, sebentar lagi akan menikah. Bagaimana bisa membatalkan pernikahan di saat-saat seperti ini? Mata Shen Xingyue memerah. Nadanya merendah. Yunfan, jangan marah. Ini semua salahku. Aku tidak marah. Aku sekarang sangat tenang. Bukankah kamu ingin menunda pernikahan? Untuk menenangkan sekretarismu? Baguslah kalau begitu, kita berakhir saja. Daripada kamu serba salah, Kak Yunfan, jangan mempersulit Shenzong. Ini semua salahku. Xiaoqi sambil menyeka air mata berlari pergi. Kakinya belum sembuh, dia tersandung tangga di tanah, dengan ekspresi wajah buruk bangkit, lalu menangis dan pergi. Wajah Shen Xingyue penuh dengan rasa iba dan tidak tega, dengan ekspresi bingung lama. Akhirnya tetap berkata kepadaku, Yunfan, kata dokter kondisi emosi Xiaqi saat ini sangat tidak stabil. Dia sedang terluka. Aku takut terjadi sesuatu yang berbahaya padanya. Ayah Shen hampir mati karena marah padanya. Bisakah kamu melakukan ini pada Yunfan? Shen Xingyue tetap menggunakan penampilan luarnya yang adil untuk membungkus hati yang menyimpan kepentingan pribadinya. Dia berkata dengan tegas, Ayah, ini semua salahku. Aku yang membuat Xiaoqi salah paham. Yang menyebabkan akhir seperti ini, masalah ini tidak ada akhirnya. Bahkan jika nanti menikah dengan Yunfan, hati nuraniku tidak akan tenang. Jika benar-benar terjadi sesuatu padanya, aku akan menyesal seumur hidup. Semua orang melihat punggungnya yang tetap pergi. Dia takut terjadi sesuatu pada Xiaoqi, dia akan menyesal seumur hidup. Kalau begitu aku akan memberinya kesempatan ini, agar dia tidak menyesal. Aku berbalik, tidak mempedulikan bagaimana Ibu Shen menasihati di belakang. Masuk ke dalam rumah, hari itu, keluarga Shen menelepon kami ratusan kali. Seluruh keluarga kami menyuruh keluarga Shen. Teman bersama datang untuk menasihatiku, banyak orang yang tidak tahu situasinya, hanya terus menasihatiku untuk tidak marah. Sampai akhirnya, kejadian itu seolah-olah karena aku terlalu manja, aku benar-benar lelah. Jika Shen Xingyue benar-benar peduli, kenapa harus menggunakan cara seperti ini untuk memaksaku berkompromi? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengurus prosedur belajar di luar negeri. Baru saja masuk ke bandara, sudah dihentikan oleh Shen Xingyue. Matanya penuh dengan bola mata merah, dengan erat menarikku. Yunfan, aku sudah berbicara dengan Xiaoqi. Mulai sekarang aku tidak akan mengurusnya lagi, dan juga sudah memecatnya. Mulai sekarang, dalam hidupku hanya akan ada kamu seorang. Maafkan aku
Aku dengan keras melepaskan tangannya. Shen Xingyue, sudah terlambat. Dia menggigit bibirnya, menatapku dengan teguh. Kita masih punya banyak waktu. Yunfan, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku menggelengkan kepala. Dia tidak mengerti. Terlepas dari percaya atau tidak, hubungan kita sudah retak. Bahkan jika kita menikah, di hari-hari mendatang, bom waktu ini suatu hari nanti akan meledak. Yang kuinginkan, hanyalah cinta yang murni, yang hanya milikku. Setia selamanya, tindakan Shen Xingyue malah memberitahuku. Dengan karakternya, dia tidak akan pernah menempatkan urusanku di urutan pertama. Dia tidak bisa memberiku cinta yang kuinginkan, menghalangiku untuk pergi. Aku memanggil polisi untuk menyelesaikan. Matanya semakin memerah, suaranya masih sedikit bergetar. Yunfan, berikan aku satu kesempatan lagi, oke? Sejujurnya, hubungan dengan Shen Xingyue ini, benar-benar hubungan yang sempurna seperti yang kubayangkan. Shen Xingyue sangat berprestasi, mencintaiku, kondisi keluarga juga baik. Ibu Shen sudah melihatku sejak kecil, sangat menyukaiku. Setelah menikah aku ingin pulang, hanya beberapa langkah saja, kita sebentar lagi akan menikah, akan membentuk sebuah keluarga. Kehidupan yang tampaknya sempurna, hanya seorang sekretaris muda, sudah menghancurkan semua filternya terhadap Shen Xingyue. Aku tiba menyadari, Shen Xingyue tidak memberiku seluruh cintanya. Saat hatiku berputar-putar, aku menatap wajah yang sudah kulihat selama 24 tahun ini dan tenggelam dalam lamunan. Saat itu, ponsel Shen Xingyue tiba-tiba berdering, aku mendengar orang di seberang telepon berkata, "Shen Zong, Tuan Xiaoqi melompat ke sungai, demi mempertahankan seorang wanita, tanpa batas menyakiti diri sendiri. Apakah benar-benar sepadan?" Shen Xingyue sudah melihatku, menghirup napas dalam-dalam, dia mau melakukan apapun, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia dengan hati-hati menatapku, ingin menyentuhku, tapi takut aku marah. Yunfan, kita pulang, kembali ke rumah kita. Oke, aku tidak melihatnya lagi, melewatinya, berjalan menuju pintu. Saat berjalan di sampingnya, berhenti sejenak. Sejak lama, kamu sudah membuat pilihan antara aku dan Xiaoqi. Kamu memilihnya, Shen Xingyue. Kita berakhir di sini. Sosok Shen Xingyue tampak lesu. Yunfan, kita sudah bersama lebih dari 20 tahun. Kamu pernah berkata, selama kamu masih hidup, kita tidak akan pernah berpisah. Dalam keadaan linglung, aku teringat masa lalu, kita berdua sangat sibuk, meskipun tinggal di bawah satu atap, tapi selalu tidak bisa bertemu. Setiap kali setelah sibuk dan merasa lelah, aku akan membayangkan masa depan kita yang indah, mengalami begitu banyak kesulitan. Akhirnya hal ini akan terjadi, tapi aku sudah memikirkan, daripada demi mimpi masa kecil, memasuki pernikahan yang tidak indah, lebih baik menunggu. Menunggu aku menikmati dunia ini. Aku tersenyum kepadanya. Jiang Yunfan, kamu boleh mengecewakan siapapun, tapi tidak boleh mengecewakan dirimu sendiri. Berita tentang pembatalan pernikahanku dan Shen Xingyue sampai ke telinga para pemegang saham Shen Xijituan. Banyak direktur adalah keluarga Shen, sudah melihatku tumbuh dewasa, akar dan fondasi kedua keluarga, dan pernikahan dengan keluarga kami, ada manfaatnya bagi kedua keluarga. Mereka tidak mengerti, kenapa pernikahan yang bagus seperti ini, bisa sampai aku batalkan. Kerabat dan teman menelepon untuk menasihatiku. Mengatakan hubungan cinta kita di mata mereka, betapa membuat iri. Aku tersenyum, tidak berkata apa-apa. Shen Xingyue melihat tidak ada yang mau memaafkannya. Jiang Yunfan, kita sudah bersama selama 9 tahun. Aku dulu benar-benar mengira, kita akan bersama seumur hidup. Kamu benar-benar mau melakukan ini dengan kejam. Dia berlutut di rumahku selama 2 hari 2 malam. Terakhir pingsan di depan pintu rumahku, diangkat kembali oleh Ibu Shen. Selama 2 hari ini aku juga menangis dengan sangat sedih di rumah. Kenangan selama 24 tahun, berputar seperti film di benakku, tapi aku sudah mengerti. Jalan ini sudah kita lalui selama 24 tahun, sudah waktunya untuk mengakhiri. Setelah Shen Xingyue kembali, hubungan keluarga kami dan keluarga Shen turun ke titik beku. Orang tuaku mengira aku tidak akan bisa bangkit. Tidak kusangka seminggu kemudian, aku kembali bersemangat, dan kembali bekerja dengan penuh semangat. Di hari pertama bekerja, pemimpin langsung menugaskan aku untuk perjalanan dinas ke kota sebelah. Bersamaan dengan itu tiba-tiba bergosip denganku. Sekretaris kecil Shen Xijituan naik ke ranjang presiden wanita Shen Xijituan. Sekarang orang itu sudah hamil 3 bulan. Tahukah kamu bagaimana dia melakukannya? Dia bahkan tidak berani memberitahu keluarga Shen saat orang itu mulai merasa tidak enak badan. Dia baru berani memberitahu setelah presiden wanita Shen menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ayah presiden wanita mengetahui. Malam itu juga langsung masuk rumah sakit karena marah. Tanganku yang sedang merapikan barang berhenti sejenak. Sejak kecil karakterku sangat sensitif. Saat orang di sekitarku sedang tidak enak badan, aku langsung bisa merasakannya. Perasaan tidak wajar yang samar. Samar dari Shen Xingyue, sekarang akhirnya ada jawabannya. Jika dihitung-hitung, Shen Xingyue ternyata sudah menghamili Xiaoqi pada saat dia melamarku. Selama sebulan ini aku sibuk bekerja, dari awal rasa sakit hati karena melepaskan hubungan selama 20 tahun, sampai kemudian mati rasa, sampai sekarang, aku sudah menyesuaikan kondisiku. Rekan kerja sedang bergosip di sana. Nadanya penuh dengan keberuntungan. Yunfan, untung kamu memutuskan dengan tegas saat itu, kalau tidak kita sekarang mungkin
Sudah dibuat marah sampai mati oleh Shen Xingyue, kami sudah melihat anak ini tumbuh dewasa sejak kecil, mengira sudah mengenal akar dan dasarnya, jadi bisa dengan tenang menyerahkanmu kepadanya, tidak kusangka dia ternyata orang seperti ini. Sekretaris kecil itu naik ranjang sampai hamil, menangis di depan orang tuanya. Sekarang seluruh kalangan bisnis sudah tahu. Keluarga Shen benar-benar kehilangan muka. Setelah kembali, aku baru tahu betapa serunya kehidupan keluarga Shen sekarang. Beberapa orang mengira ini masalahku. Semua datang menasihatiku. Setelah kejadian itu heboh, mereka akhirnya menyadari, Shen Xingyue yang selingkuh, masih menyuruh mereka menjadi senjata. Kalau mereka menasihatiku untuk kembali saat itu benar-benar mencelakaiku, jadi mereka beramai-ramai meminta maaf padaku. Setelah masalah keluarga Shen heboh selama beberapa hari, tidak tahu Xiaoqi berkata apa, keluarga Shen ternyata setuju untuk melahirkan anak itu, ibu dan ayahku sambil memarahi. Keluarga Shen, sambil bersyukur saat itu aku tidak ikut terseret ke dalamnya. Saat aku merasakan ada yang tidak beres, aku secara naluriah ingin meninggalkan hubungan yang membuatku merasa tidak nyaman ini, aku tidak menyangka masalahnya akan seserius ini. Shen Xingyue dalam hal perasaan, selalu menjadi orang yang bimbang. Justru karena karakternya yang bimbang ini, dia menyeret dirinya dan seluruh keluarga Shen ke jurang maut. Aku selalu memarkirkan mobil yang bagus, aku pulang dia juga ikut. Pulang, aku pergi ke perusahaan dia juga ikut pergi ke perusahaan. Akhirnya suatu hari, saat aku parkir dan turun di garasi bawah tanah, aku diam-diam bersembunyi, tapi orang yang turun dari mobil membuatku terkejut. Mengki waktu kecil adalah tetanggaku dan Shen Xingyue, tapi setelah kelas 2 SMP, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Kenapa kamu kembali? Masih diam-diam? Aku mengundangnya untuk minum teh di rumah kami. Dia tiba-tiba berkata kepada ibu dan ayahku, paman dan bibi, aku menyukai Yunfan, aku ingin menikah dengannya. Teh yang ada di mulutku muncrat keluar. Mengki dengan bersikeras berkata kepadaku, Yunfan, dulu Shen Xingyue mengetahui aku menyukaimu, dia langsung menyatakan cinta padamu. Kemudian aku tidak bisa menerima, aku langsung kembali. Meskipun agak memanfaatkan situasi, tapi maukah kamu mempercayaiku? Jika kamu tidak bisa melupakan Shen Xingyue, aku bisa menunggu sampai hari kamu menerimaku. Setelah hari itu, Mengki setiap hari menunggu di depan perusahaan dan rumahku, menemaniku pergi dan pulang kerja. Dia belum pernah punya pacar, dengan canggung menyenangkan hatiku, menyiapkan banyak kejutan kecil, tidak berkata menyukaiku, mencintaiku, hanya menggunakan tindakan untuk membuktikan betapa dia menghargai hubungan ini. Dia menemaniku pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri, mengenal lingkungan yang akan kutempati di masa depan. 2 bulan kemudian kita bersama. Hari ini, manajer Lita menelepon. Aku baru ingat perjanjian. Pernikahanku dan Shen Xingyue sudah dibatalkan. Tapi janji dengan Litang belum dibatalkan. Aku berniat untuk membatalkan. Mengki. Saat aku merasa bingung, dia membawaku ke pantai sebuah negara. Saat berdiri di gereja Padang Lilin sebagai pengantin pria, aku sepertinya sudah merasakan sesuatu. Mengki mengeluarkan cincin. Berlutut dengan satu lutut, Yunfan, aku ingin menikah denganmu di negara ini, yang tidak boleh bercerai selamanya, mengurus prosedur pernikahan di dalam dan luar negeri. Aku tidak menyangka, pada akhirnya aku tetap mengadakan pernikahan seperti yang dijadwalkan. Mengki dalam waktu 3 hari mengirimkan semua undangan. 3 hari kemudian, kami menikah di Litang. Shen Xingyue juga ada, wajahnya penuh kelelahan. Di sampingnya duduk Xiaoqi yang menatapku dengan waspada. Saat bersulang, dia tidak tahan dan mendekatiku. Yunfan, pengantin wanita hari ini, seharusnya adalah aku. Mengki langsung melindungiku di belakangnya. Shen Xingyue dengan pahit berkata, semoga kamu bahagia. Yunfan, semoga kamu bahagia. Shen Xingyue dan Xiaoqi sudah resmi menikah, tapi tidak ada pernikahan. Xiaoqi menikah karena hamil duluan. Setelah anak lahir, Shen Xingyue jarang pulang. Setelah menikah, Xiaoqi menjadi sangat gugup. Shen Xingyue hanya keluar untuk makan malam dengan mitra kerja sama. Asalkan mitra kerja samanya adalah pria, dia akan mengamuk menjungkir balikan pintu dan meja. Shen Xingyue, siapa pria itu? Apakah dia mau menggodamu? Begitu saja. Xiaoqi merusak beberapa pesanan besar Shen Xiji Tuan. Di hatinya, seluruh dunia berniat jahat terhadap Shen Xingyue. Tidak membiarkan Shen Xingyue berbicara dengan pria, tidak membiarkannya mendekati pria, merasa khawatir dan takut kehilangan, sering mencurigai Shen Xingyue dan pria lain, lalu dia bertengkar hebat dengannya. Xiaoqi, apakah kamu gila? Xiaoqi mencibir. Shen Xingyue, jangan kira aku tidak tahu kamu orang seperti apa. Ada pria kamu mau menempel dan memerhatikan. Orang memasang umpan di kail. Kamu langsung terpancing. Kamu begitu mendua. Kalau aku tidak menjagamu dengan baik, entah kapan kamu akan digoda oleh pria itu. Sama seperti dulu. Aku menggunakan segala cara, merebutmu dari sisi Jiang Yunfan dengan mudah. Shen Xingyue tidak tahan Xiaoqi merendahkannya seperti itu. Langsung menampar Xiaoqi. Xiaoqi tidak percaya. Mengatakan apa kamu tidak mencintaiku, kamu memukulku demi pria lain lalu melompat dari lantai 2. Kali ini tidak seberuntung sebelumnya. Kali ini, dia langsung jatuh menjadi orang yang tidak sadarkan diri. Daripada tanpa imbalan, dia hampir dibuat gila oleh Xiaoqi. 3 tahun kemudian, aku dan Mengki kembali dari luar negeri. Bertemu Shen Xingyue di bandara, wajahnya pucat,
Saat melihatku, dia dengan pelan menyebut namaku, Yun Fan. Aku melihatnya sekilas, menarik tangan Mengki dan pergi. Setelah pulang, orang tuaku memberitahuku. Selama bertahun-tahun ini kondisi mental Shen Xingyue semakin buruk, bahkan sudah beberapa kali mencoba bunuh diri. Pada hari Xiaoqi menjadi orang yang tidak sadarkan diri, Shen Xingyue ditemukan mengiris pergelangan tangannya. Tapi berhasil diselamatkan tepat waktu, kinerja Shen Xi Jituan juga semakin buruk. Selama 3 tahun ini menurun drastis, Ibu Shen juga meninggal karena sakit tahun lalu. Shen Xi Jituan berjaya untuk sementara waktu. Sekarang berakhir seperti ini, benar-benar membuat orang merasa sedih. Kita sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan keliling dunia kita. Selesai, Shen Xi Jituan.